Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di Zoom ini dan akan melaksanakan podcast yang nantinya akan membahas tema integritas dan pencegahan korupsi. Tema ini cukup sangat relevan dan penting untuk kita bahas, khususnya bagi kita sebagai calon aparatur sipil negara yang nantinya akan menjadi bagian dari pelayanan publik dari penyelenggara dan penyelenggara pemerintahan. Sebagai ASN tentunya kita memiliki tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugas tersebut, integritas menjadi landasan utama yang harus dimiliki setiap ASN. Karena tanpa integritas, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik itu bisa saja menurun. Di sisi lain, korupsi menjadi tantangan besar yang dapat merusak sistem pemerintahan ataupun menghambat pembangunan serta menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya 4 narasumber yang akan membahas tema ini dari berbagai perspektif. Kita akan membahas dari pengertian integritas dan bentuk dan dampak korupsi, lalu peran ASN dalam pencegahan korupsi, hingga strategi membangun budaya integritas di lingkungan kerja. Sebelum kita memulai diskusi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Tiara Andi Nunita, bisa dipanggil Anritas Bandar Udara 7, wilayah Balikpapan, dan berperan sebagai moderator. Lalu untuk perkenalan dilanjutkan oleh narasumber saya. Yang pertama adalah Baik, saya Sheila Berliana Sari. Saat ini bekerja di Balai Pengelola Transportasi Darat di Sulawesi Tenggara. Mungkin bisa dilanjut untuk moderator 2. narasumber Baik, kedua kami. Silakan. baik, terima kasih Mbak Andin serta narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Jelapin Alfari Jipohan. Saat ini saya bekerja di Otoritas Bandar Udara Wilayah 6. Saya adalah CPNS gelombang 5 angkatan 30. Asal instansi saya yaitu Politeknik Penerbangan Indonesia, jurusan penerbang. Dan hari ini saya sebagai narasumber 2 akan membahas apa itu korupsi, apa penyebabnya, dan apa sih dampaknya bagi negara Indonesia. Terima kasih. Mungkin akan dilanjut oleh narasumber 3, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Fariski Ihjasari. Saya berada di unit kerja kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Singkil di Aceh. Saya berasal dari instansi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan saya di sini sebagai narasumber ketiga yang akan membahas tentang peran ASN dalam pencegahan korupsi. Baik, yang terakhir untuk narasumber keempat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aziz Farudin Siraj. Saya bekerja di Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Jambi di bagian seksi sarana, angkutan jalan, sungai, dan pelabuhan. Saya berasal dari instansi sekolah TKTJ Tegal, jurusan D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Saya kembalikan ke eh, moderator. Terima kasih. Baik, ini sangat menarik ya. Baik, tempat saya akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang pertama, yaitu Mbak Syera, terkait pengertian integritas dan nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Sebenarnya apa yang dimaksud dari integritas dan mengapa integritas itu begitu penting bagi kami selaku ASN? Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Mbak Andin, di sini saya akan menjawab tentang apa sih integritas itu. Jadi, integritas adalah keselarasan antara nilai, perkataan, dan tindakan. Jadi, ketika seseorang memiliki integritas, maka dia akan tetap
eh, melakukan hal yang benar tanpa melihat ada yang melihat dia atau tidak. Jadi, ASN yang berintegritas berarti menjalankan tugas dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta konsisten mematuhi peraturan. Integritas juga berarti berani menolak gratifikasi, tidak menyalahgunakan jabatan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Integritas sendiri sangatlah penting karena ASN sendiri merupakan pelayan publik. Jadi masyarakat menaruh kepercayaan kepada kita untuk mengelola tugas dan sumber daya negara. Ketika ASN memiliki integritas, keputusan yang diambil akan lebih objektif, pelayanan menjadi lebih baik, dan kepercayaan publik akan meningkat. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Syera. Berarti dapat kita pahami bahwa integritas itu bukan hanya sekedar tentang kejujuran ya, tetapi juga berkaitan dengan komitmen moral, juga tanggung jawab, serta profesionalisme dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat. Jadi dengan adanya integritas, seorang ASN itu dapat bekerja secara objektif, lalu disiplin, dan pastinya mampu menjaga kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Iya, betul sekali Mbak Andin. Jadi, integritas adalah karakter yang harus dijaga setiap hari melalui kebiasaan sederhana seperti tepat waktu, jujur, dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Begitu Mbak Andin. Mungkin itu dari saya, Mbak Andin. Saya kembalikan lagi ke Mbak Andin. Baik, oke. Terima kasih untuk penjelasannya atau tentang pemahamannya tentang integritas. Setelah kita memahami pentingnya integritas dalam menjalankan tugas sebagai ASN, selanjutnya kita akan membahas mengenai korupsi yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam birokrasi dan pelayanan publik. Kepada narasumber 2, yaitu Mas Zelvin, sebenarnya kira-kira apa yang dimaksud dengan korupsi dan bagaimana dampaknya terhadap bangsa dan negara? Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Andin atas waktu dan tempatnya. Mungkin kalau mendengar kata korupsi, kita semua sering mendengar kata korupsi. Tapi sebenarnya apa sih pengertian dari korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Bentuknya bentuknya itu bermacam-macam, berupa suap, gratifikasi yang tidak dilaporkan, serta penggelapan anggaran, nepotisme, manipulasi data, hingga pungutan liar. Setelah dari pengertian itu, yang sudah kita tahu penyebab korupsi sangat berdampak bagi kita. Ada faktor individu seperti keserakahan dan lemahnya moral, serta faktor sistem seperti pengawasan yang kurang efektif dan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran. Dampaknya sangat besar. Korupsi menyebabkan kerugian negara, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlambat pembangunan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Selain itu, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Baik, berarti dari pemaparan atau pendapat dari Mas Zelvin, berarti kita dapat ketahui ya bahwa korupsi itu dampaknya sangat luas, yang tadi Mas Zelvin sudah sampaikan. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Berarti artinya korupsi bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan bersama yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Benar sekali, Mbak. Jadi memang benar kalau misalnya korupsi itu dananya itu sebenarnya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi, dan infrastruktur dapat berkurang dikarenakan adanya korupsi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk nih ke pembahasan mengenai peran ASN dalam upaya pencegahan korupsi. Sebagai pelayan publik, ASN pastinya tentu memiliki posisi yang sangat strategis dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas. Kepada narasumber 3,
Mas Fariski ya. Ini bagaimana ASN dapat berperan aktif untuk cegah korupsi? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Andin atas pertanyaannya. Jadi, peran ASN itu sangatlah strategis karena ASN ini berada di garis terdepan dalam pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan. Banyak cara yang dapat kita ambil untuk pencegahan korupsi, yaitu seperti yang pertama, menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, serta kita harus tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Yang kedua, menyusun segala bentuk laporan berdasarkan data yang akurat dan dapat kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga, ASN wajib menolak gratifikasi, suap, dan juga pungutan liar. Yang keempat, itu menggunakan fasilitas negara sesuai dengan fungsi dan tujuannya, serta kita tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, kita sebagai seorang ASN, kita harus menjaga transparansi dan juga akuntabilitas. Dan yang terakhir, ASN juga memiliki kewajiban dan harus berani untuk melaporkan segala bentuk indikasi penyimpangan seperti korupsi. Dalam praktiknya sehari-hari, hal sederhana seperti tidak memalsukan data, tidak menitip absen, dan tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi juga merupakan bentuk pencegahan korupsi yang kita lakukan. Seperti itu, Mbak Din. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya sangat setuju sekali bahwa yang kita pahami bahwa pencegahan korupsi sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan secara konsisten pastinya dan continuity dalam kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi mulai dari bekerja sesuai aturan, jujur dalam membuat laporan, tidak menyalahgunakan fasilitas negara, hingga menjaga tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Hal-hal sederhana seperti ini pastinya merupakan bentuk nyata dari integritas seorang ASN. Ya, Baik, betul, Bang. ya. ASN anti korupsi itu dibangun dari tindakan kita secara sehari-hari, bukan hanya sekedar slogan saja. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Fariski. Kita lanjut ke narasumber kami yang keempat, yaitu yang terakhir. Setelah kita membahas peran ASN dalam pencegahan korupsi, kita akan membahas bagaimana cara membangun budaya integritas di lingkungan kerja agar nilai-nilai tersebut itu bisa kita terapkan secara berkelanjutan atau berkontinuity. Kepada narasumber 4, bagaimana cara membangun budaya integritas di lingkungan kerja? Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andin sebagai moderator atas pertanyaan yang sangat bagus tentang bagaimana sih cara membangun budaya integritas di lingkungan kerja, apalagi kita di lingkungan kerja eh, Kementerian Perhubungan ini kan sebagai aparatur sipil negara. Jadi cara membangun budaya integritas dapat dibangun melalui yang pertama itu keteladanan. Sistem yang kedua, sistem yang transparan, kemudian komitmen bersama dari seluruh pihak di lingkungan kerja. Jadi, pimpinan memiliki peran penting sebagai teladan dalam bersikap jujur, disiplin, dan tentu saja yang harus bertanggung jawab. Karena perilaku seorang pemimpin itu akan menjadi contoh bagi pegawai lainnya. Sementara itu, kita sebagai pegawai juga harus konsisten dalam menjalankan aturan, menjaga profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun dari kepentingan golongan. Kemudian untuk membangun budaya integritas yang kuat, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Antara lain yang pertama itu menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua itu dapat mengikuti pendidikan serta pelatihan anti korupsi, itu untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Yang ketiga itu dapat menerapkan sistem pengawasan yang efektif dan transparan agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang keempat, mendorong keberanian untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan yang menyimpang dari aturan.
Yang kelima, bagi seorang pemimpin harus memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, disiplin, dan memiliki integritas tinggi, itu sebagai bentuk motivasi bagi pegawai lainnya. Selain itu, budaya integritas tidak dapat terbentuk secara instan, harus dibangun melalui kebiasaan sehari-hari. Contohnya hal sederhana seperti datang tepat waktu, bekerja sesuai prosedur, tidak memanipulasi data, dan menjaga amanah dalam menjalankan tugas. Itu merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional. Jadi budaya integritas juga akan tumbuh ketika setiap pegawai memiliki kesadaran bahwa bekerja secara jujur itu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan adanya integritas yang kuat, maka kepercayaan masyarakat terhadap kita sebagai pelayan publik akan meningkat dan dapat tercipta birokrasi yang lebih bersih, efektif, serta profesional. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Mbak. Oke, saya setuju banget sama Mas Aziz ya. Dari pemaparan itu kita bisa memahami bahwa budaya integritas itu tidak dapat dibangun secara instan pastinya. Pasti butuh waktu, tapi juga butuh tekad, butuh keteladanan, butuh komitmen bersama, serta sistem pengawasan yang baik. Dan dengan adanya budaya kerja yang jujur, transparan, dan disiplin, lingkungan kerja yang profesional dan dipercaya masyarakat itu bisa terwujud. Tapi sebelum Benar. ini saya akan meminta pesan singkat dari masing-masing narasumber terkait pentingnya integritas dan pencegahan korupsi bagi ASN. Baik, boleh dimulai dari narasumber pertama yaitu Mbak Syera. Baik Mbak Andin. Jadi dari saya, integritas adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan. Oleh karena itu, kita harus menjaga integritas diri untuk menciptakan pelayanan publik yang dipercaya oleh masyarakat. Begitu Mbak Andin. Baik, untuk narasumber kedua yaitu Mas Zelvin. Baik, terima kasih. Mungkin pesan singkat yang bisa saya sampaikan yaitu korupsi merugikan semua pihak dan harus dicegah bersama. Terima kasih. Untuk narasumber ketiga Mas Fariski. Baik, pesan singkat dari saya, ASN itu harus menjadi teladan atau role model dalam kejujuran dan akuntabilitas. Oke, baik, terakhir ditutup sama Mas Aziz. Silakan Mas. Oke, baik Mbak. Kalau dari saya, untuk membangun budaya integritas itu dapat dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin itu, Mbak. Baik, pesan singkatnya sangat bagus, sangat mencakup semuanya, dan dari diskusi ini yang kita lakukan hari ini itu kita dapat pahami ya bahwa integritas itu pastinya merupakan landasan utama dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN, sedangkan pencegahan korupsi itu merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari diri sendiri. Dan sebagai ASN tentunya kita dituntut untuk bekerja secara profesional, jujur, disiplin, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita pasti bisa mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparan, pendapat, dan ilmu yang sudah disampaikan yang pastinya sangat bermanfaat bagi diskusi hari ini. Semoga diskusi ini pastinya dapat menambah wawasan kita serta memperkuat komitmen kita sebagai ASN yang profesional, berintegritas, dan pastinya anti korupsi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber untuk podcast kali ini dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.